cenderung di minggu lalu itu terjadi aksi profit taking, termasuk oleh investor lokal, walaupun asing masih terus masuk karena bobot Indonesia di indeks global itu mengalami peningkatan. Ini yang membuat ada passive fund masuk, aliran dana asing masuk, tapi karena investor lokalnya lebih banyak yang profit taking, jadinya ya IHSG cenderung terkoreksi ya, meskipun koreksinya sebetulnya tipis-tipis saja. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Selamat pagi, Pak Wawan. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Wawan. Semoga kita sehat selalu. Sebelum kita kemudian membahas bagaimana dampak dari penguatan bursa global terkait dengan statement dari Jerome Powell yang kemungkinan akan menurunkan tingkat suku bunga acuan di bulan September. Kita ke penutupan IHSG terlebih dahulu di pekan lalu yang melemah, padahal kemudian investor asing masih mencatatkan net buy ratusan miliar. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan IHSG di Jumat lalu, Pak Wawan? Ya, untuk di bulan Agustus ini IHSG sangat menarik ya. Kita memang sempat menembus all time high bahkan 7.900, lalu uh, intraday-nya sampai ke 8.000. Tetapi memang sejak itu cenderung di minggu lalu itu terjadi aksi profit taking, termasuk oleh investor lokal, walaupun asing masih terus masuk karena bobot Indonesia di indeks global itu mengalami peningkatan. Ini yang membuat ada passive fund masuk, aliran dana asing masuk, tapi karena investor lokalnya lebih banyak yang profit taking, jadinya ya IHSG cenderung terkoreksi ya, meskipun koreksinya sebetulnya tipis-tipis saja. Baik, dan ini kemudian dapat menjadi sebuah sinyal untuk akhirnya mungkin pelaku pasar dalam negeri tentu saja dapat memanfaatkan momen ini bisa masuk ke saham-saham yang sudah ditandai begitu ingin masuk dengan harga yang agak lebih murah begitu karena koreksi terjadi kemarin. Apakah ini kemudian tentu saja mempertimbangkan berbagai macam sentimen positif lah ya terkait dengan tren pergerakan bursa global, pasti ada statement dari Jerome Powell mengenai pemotongan suku bunga di bulan September. Pak Wawan, bagaimana sebetulnya ini dapat menjadi sebuah momentum yang bisa dimanfaatkan untuk pelaku pasar? Ya, tentu saja kalau terkait penurunan suku bunga, memang dari pidato Jerome Powell, lalu juga data-data di Amerika Serikat ini menunjukkan ada potensi untuk itu dapat diturunkan. Dan kita bisa lihat bahwa Bank Indonesia pun sudah cukup pede begitu bahwa US akan menurunkan suku bunga, sehingga minggu lalu itu Bank Indonesia juga sudah front load duluan ya untuk menurunkan BI rate ke 5%. Jadi kalau sentimen positifnya saya rasa ini sudah tercermin dari pergerakan IHSG di awal Agustus. Untuk saat ini memang terkait beberapa isu global lainnya seperti apa harga energi, lalu juga perang tarif itu akan berkembang kemana. Ini yang lebih menjadi uh, cerminan pergerakan IHSG ke depan. Di samping juga data-data dalam negeri tentunya. Baik, artinya apa yang kemudian di-state oleh Jerome Powell terkait dengan penurunan tingkat suku bunga acuan The Fed di bulan September ini cukup menjadi sebuah sentimen positif walaupun memang ada terms and conditions-nya ya. The Fed masih hati-hati karena inflasi dan juga tarif begitu. Bagaimana ini kemudian mungkin possibility-nya akan disikapi mix oleh pelaku pasar dalam negeri, Pak Wawan? Ya, kalau untuk penurunan suku bunga US itu mandat The Fed sendiri ada dua ya. Satu adalah maximum employment dan dua adalah price stability atau kestabilan harga. Jadi sebetulnya sepanjang bahwa ada data tenaga kerja Amerika Serikat yang flat atau cenderung melemah, ini akan semakin mendorong adanya penurunan suku bunga. Tapi kalau data tenaga kerjanya baik, ini justru dipandang sebagai kemungkinan penurunan suku bunga akan tertunda. Sementara kalau inflasi kita lihat sendiri memang perang tarif itu membuat inflasi cenderung naik. Walaupun ada dua faktor ini, tetapi secara politik memang Presiden Donald Trump sendiri sangat menekan ya kepada The Fed untuk dapat menurunkan suku bunganya. Dan saya yakin ini akan terjadi, tinggal kapan ya. Hmm, Dan di baik. tahun ini sendiri masih ada harapan itu terjadi dua kali. Karena The Fed sendiri punya indikator hitungan sendiri dan ini kemudian menjadi sebuah indikator yang selama ini dipertimbangkan sebagai indikator utama penurunan suku bunga acuan begitu di The Fed.
tidak kemudian hanya berdasar kepada tekanan dari Donald Trump begitu ya. Baik, satu hal yang juga cukup menarik di perdagangan di hari Jumat lalu Pak Wawan terkait dengan DSSA yang anjlok hingga auto reject bawah karena pemangkasan bobot MSCI. Seberapa besar sebetulnya dampak teknikal seperti ini terhadap pergerakan IHSG dalam jangka pendek Pak Wawan? Ya, untuk DSSA ini memang waktu itu mengalami rally juga karena dia masuk ke dalam indeks MSCI dan kemarin juga masuk juga ke indeksnya FTSE atau FTSE. Tapi memang ketika terjadi penurunan bobot, diperkirakan ya akan keluar mungkin sekitar 1 T dana yang keluar dari DSSA. Eh, ini kira-kira ke indeks pengaruhnya sekitar bisa minus setengah sampai 1% kalau betul setengah 1 T ini keluar. Tapi tentu saja uh, tidak menutup kemungkinan bahwa dana yang keluar ini akan pindah ya. Karena kalau di MSCI ada rebalancing, tentunya memang ada dijual di DSSA, tapi bisa masuk ke saham lain di MSCI yang bobotnya naik. Jadi belum tentu sebetulnya DSSA secara masif turun, tapi dibarengi juga dengan IHSG turun. Ini memang harus melihat pergerakan saham lainnya. Baik, mengikuti penurunan dari saham DSSA, saham grup Pragigo Pangasu ada Brand, BRPT, dan juga TPI ini ikut tertekan. Apakah kemudian pasar masih melihat ada risiko tersendiri terhadap saham-saham konglomerasi, Pak Wawan? Ya, untuk saham konglomerasi sendiri ini memang secara fundamental boleh dibilang ya tidak sebaik saham-saham blue chip begitu ya. Bergerak lebih kepada sentimen dan juga ketika masuk ke indeks tertentu, contohnya di SSA kemarin. Ketika ada ekspektasi atau proyeksi bahwa kemungkinan mereka masuk ke indeks global itu melemah atau turun, ini biasanya juga direfleksikan bahwa harganya juga bisa ikut terkoreksi juga. Tapi biasanya kalau kita bicara saham Konglo ketika sudah terkoreksi cukup dalam akan ada rebound juga ya karena Hmm. bagaimanapun juga dari sisi likuiditas mereka relatif cukup baik. Jadi kalaupun ada yang menjual biasanya ada yang membeli juga. Baik, kita bergeser ke instrumen investasi lain, obligasi yang kemudian dimiliki oleh Bank Mandiri ini di kuartal 4 tahun 2025 akan segera diterbitkan. Secara opsi portofolio diversifikasi portofolio investasi menurut Anda seberapa menarik ini Pak Wawan? Ya, saya rasa sangat menarik kalau kita bicara tentang obligasi, karena Mandiri menerbitkan saat suku bunga sudah mulai turun ya. Dan kalau kita lihat industri sendiri, terutama industri reksadana, ini yang fixed income atau pendapatan tetap ini sedang berkembang luar biasa. Dari year to date aja sudah tumbuh sekitar 17% dana kelolaannya. Dan ini pasti membutuhkan obligasi korporasi. Jadi obligasi Bank Mandiri ini dapat diserap juga oleh industri baik itu oleh pelaku pasar lain, dana pensiun, asuransi, atau bahkan retail, dan juga oleh industri reksadana juga. Tapi memang karena Bank Mandiri ini ratingnya triple A, biasanya sih dari sisi imbal hasil tidak terlalu jauh dari Sun ya. Tapi bagaimanapun juga ini masih menarik karena dipandang aman dan tetap memberikan kupon yang jauh di atas deposito. Baik, sejauh mana aksi korporasi ini dapat menjadi katalis positif bagi kinerja Bank Mandiri sendiri, Pak Wawan? Penerbitan obligasi bagi perbankan ini menambah permodalan ya, dan juga berarti meningkatkan likuiditas perbankan. Artinya ini Bank Mandiri sudah memberikan sinyal bahwa mereka siap untuk melakukan ekspansi dalam hal ini kemungkinan besar adalah ekspansi kredit. Jadi ini bisa menjadi sinyal positif juga bagi investor yang mengharapkan bahwa Bank Mandiri ini akan tumbuh dari sisi penyaluran kredit dan proksinya kalau Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar sudah berani untuk ekspansi kredit, ya ini berarti positif juga untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, proyeksi ataupun mungkin, ya proyeksi lah ya terkait dengan, Bank Mandiri mengenai aksi korporasi ini menurut Anda akan sesuportif apa untuk mendukung pergerakan saham dari Bank Mandiri sendiri, Pak Wawan? Ya, Bank Mandiri sendiri sebetulnya secara imbal hasil atau tepatnya kinerja, kinerja di Q2 ini cukup menarik ya. Ada pembalikan arah sejak Q1, artinya dapat diharapkan bahwa kinerja Bank Mandiri ini akan terus membaik, apalagi dengan penerbitan obligasi ini yang menambah permodalan, jadi semakin terbuka kemungkinan Bank Mandiri untuk dapat ekspansi kredit dan meningkatkan pendapatannya. Jadi saya rasa untuk Bank Mandiri ini juga saya rekomendasikan untuk harga sekitar
4.900 menurut saya relatif masih murah. Target price-nya setahun ke depan bisa di atas 5.000. Baik, itu tadi beberapa analisis terkait dengan saham Bank Mandiri begitu ya. Kita ke pergerakan sektoral, Pak Wawan, terkait dengan sektor energi yang turun paling dalam 1,87% di penutupan perdagangan kemarin. Apakah ini sebetulnya terpengaruh oleh faktor harga komoditas global atau lebih dipicu oleh koreksi teknikal setelah beberapa waktu yang lalu mengalami rally panjang, Pak Wawan? Ya, kalau kita bicara saham energi memang sebagian besar itu korelasinya pada harga energi itu sendiri, terutama minyak ya yang sedang mengalami koreksi. Jadi wajar saja sebetulnya ketika harga minyak terkoreksi, biasanya juga nanti harga batu bara dapat ikut terkoreksi juga. Ini akan pengaruh kepada sektor energi kita. Tapi kalau kita bicara kinerja dari saham-saham energi, tahun ini relatif sangat baik ya, terutama yang dari sisi batu bara, karena kalau dari harga batu bara sendiri sepanjang masih di atas $100 per ton, ini sangat menarik buat para emiten kita untuk mendapatkan margin keuntungan yang baik. Dan dapat diharapkan juga bahwa saham-saham energi ini masih akan memberikan eh, dividen yang menarik untuk tahun depan. Jadi untuk investor yang memang dividen hunter, dan melihat bahwa harga energi ini bisa volatil tapi kecenderungannya masih positif, ini berarti bisa melakukan akumulasi beli untuk saham-saham energi dan kita bisa berharap bahwa dividen pada tahun 2026 nanti akan baik juga.